pemirsa Berita Satu. Hey, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa bersama kita berdua dari Amerika Serikat. Waktunya She Magazine Sharing and Empowering yang akan mengangkat seputar prestasi perempuan dan juga isu yang penting bagi perempuan. Bareng saya, Vina Muptadi dari kota Silver Spring di negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari kota Washington DC, tepatnya dari tempat saya di apartemen saya, ruang tamu saya, pemirsa. Wah. Apa kabar pemirsa Berita Satu? Kalau bulan Februari, kita kan biasanya identik dengan kalau nggak Valentine. Nah, di sini juga ternyata adalah ajang penghargaan untuk Music Award ataupun juga tentang Hollywood ataupun juga Oscar. Itu semua berlangsung di bulan Februari. Nah, biasanya. Kalau ke Valentine, kita biasanya juga di sini merayakannya di sekolah-sekolah, Vin. Iya. Buat anak kamu kalau sekolah virtual begini gimana? Oh iya ya, saya inget banget ya tahun lalu pemirsa, saya itu jadi volunteer relawan datang ke sekolah anak untuk menata dekorasi di kelas, menata makanan kecil-kecil, terus anak-anak saling bertukar hadiah kecil-kecil, ya kan, bertukar Valentine judulnya. Tapi itu semua ya nggak ada dong, udah nggak ada kegiatan karena kita sekarang kan sekolah virtual. Jadi ya harus merayakan dengan sendiri aja di rumah masing-masing. Nah, kalau urusan awards gimana? Biasanya ada Oscars, ada Grammy. Terus tahun ini gimana dong, Yan? Ya, kalau untuk award pasti kayaknya harus ada yang dirubah. Nah, seperti apa perubahannya? Tentunya di She Magazine kita juga ada liputan menarik mengapa award-award di era pandemi ini harus diubah. Tapi sebelumnya kita akan menyoroti dulu news flash prestasi-prestasi dari wanita-wanita hebat. Janet Yellen mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi Menteri Keuangan di Amerika. Janet Yellen sebelumnya pernah memegang jabatan ekonomi top lainnya, termasuk perempuan pertama sebagai Ketua Bank Sentral pada tahun 2014 hingga 2018. Estonia memilih Perdana Menteri perempuan pertama sejak negara Baltik itu merdeka pada 1991. Kaja Kallas, 43 tahun, mengatakan akan membentuk kabinet yang seimbang gender dengan menempatkan para perempuan di posisi penting. Amerika mempercepat upaya untuk menampilkan wajah Harriet Tubman pada uang kertas $20. Tubman adalah pemimpin gerakan anti perbudakan abad ke-19 yang membantu membebaskan lebih dari 300 orang lainnya. She Magazine Sharing and Empowering. Pemirsa, tahun lalu di bulan Februari, saya ingat ya, saya sedang berada di Los Angeles, negara bagian California, untuk meliput Oscars yang memenangkan Parasite sebagai Best Picture. Siapa sangka ternyata Oscars tahun lalu itu menjadi Oscars normal terakhir sebelum pandemi. Karena sekarang tahun ini gimana nasibnya, Ian, dan award-award lainnya juga? Ya benar sekali, kayaknya itu terakhir ya. Januari dan Februari setiap tahunnya itu selalu dibilang sebagai ajang untuk perhelatan penghargaan untuk TV dan juga film dan musik. Tapi karena ada pandemi semuanya harus dirubah. Tidak hanya secara virtual, bahkan acara yang tradisional seperti red carpet pun harus diubah. Dan sebagian juga ditiadakan. Seperti apa sih perubahan-perubahan dari ajang-ajang award ini? Kita lihat liputan berikut. The Billboard Latin Music Awards adalah satu-satunya acara penghargaan baru-baru ini yang mengadakan karpet merah, meski terbatas. It's been strange. We've seen these award shows kind of try to improvise given the circumstances. I thought the Emmys were actually kind of entertaining. I thought they found a way to make it work with people scattered all over the place and cameras where winners were. Artis dan pelaku industri lain yang dinominasikan umumnya berada di rumah dan berkomunikasi lewat aplikasi pertemuan virtual. I'm gonna go for comfort and take advantage of the fact that I don't have to stand up and I don't have to sit. I can be in bed, hopefully, with my hot water bottle. And this is now me saying that, and then there's going to be a ton of people, but no one can control me when I'm alone at home. Having a tuxedo robe made. So I'm going to be very comfortable at home wearing this black and white, maybe not black and white, but it's going to be a tuxedo robe, top and bottom. Or maybe tuxedo pajamas. Maybe tuxedo pajamas. I already have a pair of those. And, I'll dress it up with a little jewelry, but I'm going to be very comfortable at home. Penghargaan paling bergengsi perfilman
Piala Oscar biasanya digelar pada Februari. Tapi tahun ini ada modifikasi akibat pandemi, bukan hanya dalam format, tapi bahkan dalam tanggal pelaksanaannya. I think there are a lot of people who don't even feel like the Oscars are happening this year, even in Hollywood. I mean, I'm not sure it's a very small percentage of attention that people actually have on this right now. And a lot of people, even in the industry, have not seen a lot of these movies. That'll change. There's a lot of time to go. You know, the Oscars were postponed 2 months to late April. They're normally in late February or so. So who knows? I mean, maybe people will start caring about it. But there are other concerns in the world right now than who's going to win Best Supporting Actor. Lembaga pemeringkat Nielsen mencatat, penonton penghargaan Oscars tahun 2020 turun 20% dibandingkan tahun sebelumnya dan jauh di bawah jumlah penonton pada 2018. Menurut pengamat film, inilah saatnya penghargaan berbenah agar relevan dan diminati lagi. The award show, such as it has been for the last few years, is something that needed some innovation. That it had kind of gotten stuck in certain ways, and I don't think people felt really excited about the future of these telecasts. I think if anything, you might see award shows continue to play less to the people in the auditorium and more to people at home. Merespons langkah The Oscars, sejumlah pesta penghargaan lainnya juga akhirnya ditunda ke sekitar April tahun ini. Sementara itu, satu kegiatan yang biasanya mengawali pesta penghargaan, yaitu acara di karpet merah atau red carpet, juga umumnya dibatasi atau bahkan ditiadakan karena untuk menjaga pembatasan sosial. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. The Academy sendiri sudah memutuskan untuk memundurkan acara Oscars sebanyak 2 bulan ya, dari Februari menjadi bulan April 2021. Tapi belum tahu nih apakah secara hybrid ataupun juga secara virtual. Kita lihat aja tanggal mainnya. Dan She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Welcome back to the She Magazine, sharing dan empowering. Nah, selama Valentine kan biasanya kita tahu ya perbelanjaan untuk coklat bertambah, ataupun bunga, ataupun juga keluar makan malam di restoran itu pasti ada budget. Dan sekarang kayaknya harus berubah karena mungkin dapat virtual bunga kali atau gimana, Vin? Iya ya, memang yang namanya pandemi ini jadi mengubah segala macam lini kehidupan, termasuk urusan percintaan juga pemirsa. Kayak pasangan yang ingin ketemuan, atau misalnya dulu kan online dating kan marak ya, tren ya, terus mereka janjian ketemu gitu misalnya. Tapi sekarang kalau ketemu sama orang di luar household kan tidak dianjurkan ya. Lalu gimana ini untuk mengantisipasinya? Nah, kita lihat tayangan yang berikut. Dari Atlanta di negara bagian Georgia, aktor ini menghibur sesama lajang lewat video dan foto parodi. I just buy in bulk, and one of those things is toilet paper. I realized I had a lot of it, and I thought the comedic angle to that was, wow, I'd be quite the catch right now since everybody's seeming to need toilet paper. Hey, Kaylee. Hey, I'm so glad this is working. Yeah, me too. Pandemi COVID-19 memang membuat susah bagi orang yang tertarik setelah melihat profil masing-masing di aplikasi perjodohan untuk bertemu langsung. Di beberapa kota, pertemuan seperti ini terancam denda ratusan bahkan hingga ribuan dolar. Perempuan ini misalnya memutuskan mengadakan kencan virtual dengan laki-laki yang dikenalnya lewat aplikasi perjodohan online. I was just like, okay, what if we do a FaceTime date? Like, it's maybe a bit cheesy and weird, but he was like, no, I like that. So now we're going to have a FaceTime date tonight where we, I guess, like,
have a drink, maybe eat dinner. I don't know if that's kind of weird, but just have a drink and like chat and keep our distance from each other. Aplikasi percakapan video virtual seperti Google Hangouts, Zoom, dan Teams melonjak penggunaannya di saat pertemuan langsung dihindari. Bagi mereka yang berpasangan dan tinggal bersama pasangan mereka, pembatasan sosial membawa tantangan lain, karena mereka tetap bisa bertemu dan mengadakan santap malam romantis misalnya, tapi mereka tidak bisa bertemu orang lain di luar rumah tangga. Pasangan di kota New York ini misalnya. A lot of grilled cheeses for us in the future. We cook some good breakfast, but That is true. basically staying a lot. And Yeah, Keduanya melakukan karantina diri bersama. I think we'll be fine. yeah, you know, Yeah. before it was like Netflix and chill, now it's quarantine and chill. So. Tapi psikolog mencatat ada resiko tersendiri bagi pasangan yang bersama-sama mengarantina diri. If you are in a situation where you're spending a lot of time with somebody who is not necessarily stable or safe, it's a problem because we see the rates of domestic violence go up during natural disasters. Real time, we've seen an uptick in domestic violence in China. So it intensifies situations. Home is not always the safest place for people. Tapi bagi yang hubungannya dengan pasangan solid, inilah saatnya memperdalam hubungan, termasuk dengan menggarap proyek rumah bersama yang tadinya tak sempat dikerjakan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Nah, sebenarnya ada yang cara aman nih kalau lagi ngedate dan pengen keluar jalan-jalan. Gimana kalau misalnya selfie di depan mural-mural gitu loh. Cari tempat-tempat yang keren. Kan outdoor, mungkin juga nggak terlalu sepi ya. Jangan mojok-mojok banget ya. Tapi selfie di depan mural itu kayaknya seru banget ya. Seru dong, pasti di setiap kota ada kan. Nah di Washington DC juga banyak loh pemirsa, mural-mural, lukisan-lukisan di tembok yang sangat yang menarik, terus juga nyeni banget, dan yang lainnya juga ada yang nyentrik. Langsung aja kita akan jalan-jalan bareng sama reporter VOA Irfan Ihsan. Jalan-jalan ke Washington DC, tempat yang menjadi tujuan wisata sekaligus mengisi konten sosial media, biasanya adalah Washington Monument, Capitol Hill, Lincoln Memorial, atau di depan Gedung Putih. Tapi sebenarnya masih banyak lagi tempat Instagramable kekinian yang ada di ibu kota Amerika ini. Nah, salah satu juga yang menjadi tempat tujuan untuk foto kalau datang Washington DC adalah yang satu ini nih, Rumah Semangka, Watermelon House. Menurut cerita warga, di tahun 2007 pemilik rumah ingin mencat rumahnya dengan cat merah. Namun warna yang keluar di tembok sampingnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Daripada dicat ulang, sang pemilik pun mendapatkan ide untuk merubahnya menjadi gambar buah semangka. Sebuah restoran yang menjadi bagian penting dalam sejarah pergerakan warga kulit hitam Amerika di kota ini juga memiliki tembok yang menarik buat foto-foto nih. Di tembok samping restoran Ben Silly Bowl, hasil karya seniman lokal Washington DC, Anya Udovia, menggambarkan tokoh-tokoh penting warga Amerika keturunan Afrika. Satu area lagi di Washington DC yang menjadi tempat untuk foto-foto ya adalah Blackden Alley atau Gang Blackden. Di sini banyak sekali mural, kita lihat ya. Ini yang pertama. Dan juga setiap mural ini disertai informasi dari artisnya atau senimannya yang membuat mural tersebut. Blackden Alley terdaftar sebagai salah satu kawasan bersejarah di Washington DC pada tahun 1990. Mural-mural yang terdapat di gang ini merupakan salah satu proyek peremajaan di mana setelah tahun 2010, restoran, bar, dan kedai kopi juga mulai menempati Blackden Alley. Karya dari seniman mural keturunan Indonesia pun terdapat di sini. Warga sekitar merasa senang dengan keberadaan gang ini. It's unique because obviously the stores and the restaurants, and there are a number of them around here, have developed in an alley area. So it's a nice area where people can walk. Obviously we're sitting right here, there's no cars coming. It's a good venue for bespoke coffee shops and restaurants. It's beautiful, it's very nice. We come here every day and it's nice to have art in the city. Satu lagi tempat Instagramable di Washington DC adalah Culture House. Rumah bagi komunitas seni di Washington DC untuk menggelar hasil karya seni dan budaya, mulai dari pameran hingga pertunjukan seni. Nah itu tadi sebagian dari banyak tempat Instagramable di ibu kota Amerika. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Thank you Irfan. Tapi jangan lupa ya, hand sanitizer dipakai setelah menggunakan tongsis ataupun juga setelah foto-foto. Betul, ya. Thank you banget. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, She Magazine masih akan sharing dan empowering lagi. So, stick around. Masih di She Magazine, kita masih akan sharing dan empowering. Pemirsa, pada bulan Januari Amerika mencatat sejarah. Kamala Harris terpilih sebagai perempuan pertama yang menjadi wakil presiden di Amerika Serikat. Nggak cuma itu, dia juga menjadi perempuan keturunan Asia Selatan pertama dan keturunan Jamaika yang menjadi wapres. Dan juga sebagai perempuan berkulit hitam yang jadi wapres. Waduh, sederetan tuh prestasinya ya. Dan ini menginspirasi banyak perempuan lain dan juga seorang perempuan keturunan Indonesia bernama Petrina Danardatu. Wah, Petrina ini menarik sekali karena dia adalah sebenarnya mahasiswi di Boston, di Northeastern University. Dia tuh punya cita-cita yang banyak, passionnya juga banyak, dan pengalaman ini dituangkan dalam musik dan juga karir yang akan menjadi inspirasinya. Terpilihnya Kamala Harris sebagai wakil presiden perempuan non-kulit putih pertama di Amerika memang menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda. Tak terkecuali Petrina Danardatu, diaspora Indonesia yang berusia 19 tahun dan tengah menempuh pendidikan di Northeastern University, Boston, Massachusetts. To know that Kamala Harris came from sort of a family that had the same ideas, I don't know, it's very profound, it's very comforting and inspiring really. Petrina yang lahir di Indonesia sejak usia 4 tahun berpindah ke berbagai negara mengikuti kedua orang tuanya. Ia besar di Copenhagen, Denmark dengan lingkungan yang dominan kulit putih. So growing up I definitely felt like I wasn't attractive and that I looked so different from the people in my grade who were considered beautiful and that I could never sort of reach that. A lot of my identity is about expressing sort of my life experiences through my song because I had no real concept of what home was. Pengalaman inilah yang kemudian dituangkan Petrina ke dalam musiknya. I started singing when I was about 7. When I moved to Copenhagen, Denmark, in the 6th grade, I started taking up the guitar because I wanted to be able to like accompany myself as I was singing. Talenta di bidang musik nampaknya menurun dari ibunya yang berdarah Slovakia. Didukung orang tuanya, keinginan Petrina untuk menjadi musisi profesional semakin besar. Ia mulai menulis lagu pada usia 13 tahun, dibantu guru gitar sekaligus produsernya di Denmark, Christopher Hoyer. A lot of it is defined by her beautiful voice, I would say. Because it's just beautiful. I love her voice. Her voice is so unique and warm, and it has so many aspects. It's soft, but it's also wide and broad at the same time. Her music is beautiful. I would describe it as beautiful. Sudah 6 tahun Petrina bekerja sama dengan Chris yang membantu membentuk identitasnya sebagai musisi. Mahasiswi jurusan jurnalistik dan bahasa Inggris ini berencana merilis lagu-lagu kreasinya dalam bentuk album pendek atau EP yang kini juga dapat didengarkan melalui SoundCloud. If I were to grow my music career and be a little bit more in the public eye, I would really want to be explicit about the ways that I want to support other Southeast Asian women and let them know that they're recognized and they're appreciated and that they can do whatever they want to. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Menarik sekali ya kisah Petrina ini, dan dari Boston kita pindah ke kota New York, kita akan ke Museum Asia Society. Walaupun di masa pandemi ini mereka tetap buka, dan yang menarik museum ini juga menampilkan karya-karya dari orang Indonesia ya, Vin ya?
Iya, nggak cuma orang Indonesia tapi perempuan asal Indonesia. Waduh, membanggakan sekali. Museum ini sedang menampilkan karya seni dari Christine Ai Chu dan juga pertunjukan dari Melati Suryodarmo. Seperti apa? Langsung aja karena kita akan sharing dalam tayangan yang berikut. Kota New York dikenal sebagai salah satu kota budaya, seni, dan trendsetter dunia. Namun, di masa pandemi ini, seluruh aktivitas berkesenian dan pameran harus beradaptasi. Salah satunya adalah Museum Asia Society di area Manhattan. Sebagai lembaga nirlaba dan non-partisan, Asia Society terus melakukan misinya untuk mengedukasi publik tentang seni, budaya, politik, hingga ke dunia bisnis di Asia, khususnya kepada warga kota New York yang sangat beragam. We've been very active with during this COVID shutdown because we've done a lot of work online. We've done a lot of programming in the policy area, in the cultural area. Have a new series called Culture Matters. Museum Asia Society tetap dibuka dengan pengunjung terbatas dan sesuai protokol kesehatan. Seniman Indonesia Christine Ai Chu yang berasal dari Bandung menampilkan 2 karya seni berjudul Always Floating in a Distance dan Pleasant Breath of the Black. Selain itu, Melati Suryodarmo yang berasal dari Surakarta tahun lalu menampilkan karya berjudul Body as Container. Rencananya tahun ini, Melati akan tampil di bagian kedua pameran ini. Menurut saya, Asia Society sangat penting perannya dalam dunia kesenian dan juga kebudayaan utamanya karena dia bagi saya merupakan sebuah platform atau jembatan yang menghubungkan secara kultural dan dia memberikan potensi untuk keterbukaan atas perubahan-perubahan yang muncul dari budayaan yang ada di Indonesia. Pada bulan Maret ini, Asia Society akan melanjutkan pameran triennial We Do Not Dream Alone dengan menampilkan karya puluhan artis Asia. Naratama, Audrey Utoyo, VOA New York. Dan pemirsa, sekian dulu She Magazine untuk episode kali ini. Dan kita masih akan terus sharing dan empowering mengangkat isu-isu perempuan lagi pekan depan. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari Washington DC. Keep sharing dan keep empowering. Dan tetap tonton She Magazines di Berita 1. Bye-bye. Bye.